Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Gimana kabarnya kawan-kawan semuanya? Semoga sehat selalu di perantauan, ya amin. Semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya, dan semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya, sampai amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus curhatan salah satu temennya kita yang baru bekerja di negara Hong Kong. Pertama, kondisi kerjanya, dan kedua, pembahasan adalah mengenai barang atau baju-baju dia yang dicuri, yang diambil oleh majikannya. Jadi baju, celana jeans, dan juga jaket ini diambil oleh majikannya. Diambil, mungkin bisa jadi dipakai. Karena apa? Masih layak atau masih bagus kan kawan baju mbak ini. Oke, silakan disimak videonya sampai habis karena ada pelajaran yang terpenting dari kasus ini. Tiap hari cuma dikasih makan mie saja dan juga nasi. Jadi mie nasi, tidak ada lauk lainnya lagi. Ini yang pertama. Kemudian tidurnya pun ini juga di dapur. Jadi pakaian dia, kemudian tempat tidur dia, dan semuanya aktivitas untuk hal-hal lainnya ini kebanyakan di dapur, karena di dapur adalah tempat kamar mbaknya. Jadi sekali lagi ini tidak layak, dan lebih tidak layaknya lagi ketika si mbaknya ini tidur di dapur tapi beralaskan tikar plastik kawan. Tentu kondisi seperti ini secara otomatis melanggar dari hak kita sebagai PRT. Jadi kita itu berhak mendapatkan fasilitas dari majikan kita kan, semacam tempat tidur yang layak, makanan yang layak. Menurutku kalau mie nasi terus cuma telur doang, dan telur itu cuman sekali, secara otomatis itu tidak layak mbak. Iya, kalau menurut sampean itu masih beruntung. Nggak beruntung mbak, nggak ada yang beruntung ketika anda disuruh cuman makan mie aja. Dan sekali lagi saya peringatkan, channel ini dulu pernah membahas kasus di mana ada mbak Indonesia yang setiap hari ini hanya mengkonsumsi mie doang, dan itu sampai beberapa tahun. Alhasil ketika dia pulang ke Indonesia karena sakit, nah kena kanker mbak. Dan innalillahi ya mbak, sekitaran setahun yang lalu setelah dia menjalani beberapa proses penyembuhan dan tidak sembuh-sembuh, ya setahunan ini dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi tolong jangan remehkan bagi mbak-mbak semuanya, setiap hari mengkonsumsi mie saja itu tidak baik. Apalagi bagi gejala emah atau asam lambung, jangan biasakan makan mie karena asam lambung Anda bisa parah. Sekali lagi sayangi diri Anda ya. Kemarin ini diinterminate oleh majikannya secara mendadak. Jadi Mbak MN ini bekerja selama 2 bulan di majikan tersebut, dan kemudian diinterminate itu hari juga dan diantar ke agensi. Jadi ketika ke agensi, mbaknya ini hanya memakai baju yang ia pakai saat itu. Jadi tidak ganti dan tidak membawa barang apapun. Bahkan baju-bajunya dia ini juga belum dikemas. Karena itu hari juga, jam itu juga, detik itu juga harus balik ke agensi. Nah, ketika sampai di agensi, mbaknya ini malah tidak dibela oleh agensinya. Ini terbukti ketika mbaknya itu meminta bantuan untuk barang-barang dia, tidak ada respon dari agensinya. Nah, ini agensinya. Jadi ingatkan kawan, agensi ini nggak baik ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mbaknya ini juga disuruh membayar kos-kosan selama ia ini menunggu kepulangan ke Indonesia. Jadi mbaknya ini sudah mendapatkan tiket dan juga uang interminitan. Tetapi ketika dia ngekos
disuruh bayar, secara otomatis uangnya internet ini nanti bisa berkurang karena buat bayar kos-kosan kan kawan sampai ke pulangan. Oke, setelah di interminate, mbaknya ini datang kembali ke tempat majikan besoknya kan kawan. Jadi besoknya datang ke tempat majikan mau mengambil barang-barang yang belum dikemas, baju-baju yang belum dikemas. Nah, kemudian ketika dia masuk ke tempat majikan, tintong, nah dibukalah pintunya oleh majikan, dan kemudian majikan ini bilang bahwa baju-baju kamu, barang-barang kamu ini sudah aku taruh di bawah flat, artinya di security. Jadi ketika mbaknya ini tidak mendapatkan barangnya di tempat bos, dia turun dan melihat barangnya di security. Tapi ketika barangnya ini dilihat, banyak sekali baju-baju dia, celana jeans dia yang baru, jaket-jaket dia yang masih layak ambil atau dicuri atau dimaling oleh majikannya. Dan ternyata majikan itu juga doyan barangnya milik PRT-nya yang bagus-bagus. Ini juga pernah dialami oleh teman-temanku. Ketika dia ini mau pulang ke Indonesia dan dimintalah baju dia yang paling mahal untuk dipakai bosnya nanti. Tapi sekali lagi temanku ini tidak memberi atau tidak kasih karena ini bajunya mahal. Jadi kalau ada kasus pencurian yang dilakukan oleh PRT, apa bedanya dengan majikan yang melakukan pencurian terhadap barang-barang milik PRT-nya? Contoh seperti ini. Ini kan mencuri, artinya dia tidak memberikan barang itu atau menyembunyikan barang milik PRT-nya. Berarti itu kan mencuri barang milik PRT-nya. Jadi kalau ada kasus seperti ini, kawan-kawan seharusnya ikut mengangkatnya ketika nanti kasus PRT Indonesia kemudian disiarkan oleh sebuah stasiun televisi. Nah, bilang aja bahwa majikan juga melakukan hal yang sama, mencuri, mengambil, menyembunyikan baju bekas milik PRT-nya, celana bekas milik PRT-nya. Harusnya seperti itu kan kawan. Di saran saya, silakan lapor ke security, silakan lapor ke KJRI, silakan lapor ke organisasi, silakan juga lapor ke polisi jika kasus Anda ini masih belum ada penanganan dari pihak manapun. Dan pentingnya bahasa. Kalau sampai nggak bisa bahasa, gimana sampai harus melapor ke polisi? Ini loh Rek, intinya bahwa kasus-kasus pencurian ini tidak dilakukan hanya pada PRT saja, tapi majikan juga bisa melakukan pencurian terhadap barang atau baju-baju milik PRT-nya. Jadi majikan juga ada loh yang geragas, bahkan makanan PRT-nya ini juga dicuri. Bahkan ketika PRT-nya ini beli cake di Starbucks kemudian ditaruh di kulkas, nanti dimakan oleh majikannya, kan kurang ajar. Itu artinya majikan yang geragas, tidak tahu malu dan tidak tahu untung. Majikan itu mau makan juga nggak tanya, tiba-tiba langsung dimakan. Kemudian ketika sudah habis dia juga tidak ngomong kalau Cece aku makan lo punyamu. Nggak ada seperti itu kan kawan. Dan itu dialami oleh beberapa kawan kita di kondisi seperti itu. Punya makanan, punya cake, punya baju, punya make up dipakai oleh majikannya. Jadi sekali lagi yang nggak punya malu itu nggak hanya PRT saja, tapi juga majikan yang nggak punya malu memakai barang-barang PRT-nya, dan itu pun tidak bilang tidak tanya. Oke kan kawan, semoga dengan berita seperti ini, dengan kasus seperti ini ada sedikit pandangan wawasan bagi adik-adik yang baru bekerja di negara Hong Kong yang belum pernah ke negara manapun, untuk terus banyak belajar, nggak hanya bahasa namun kondisi kerjanya itu harus banyak belajar, kemana dia harus melaporkan kasus-kasusnya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.